Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kita. Dimana di sini Anda motor eh, dapat pasien balikan, yaitu pasien yang saya servis baru kemarin, mungkin yang ada yang sehari dan 2 hari, ternyata balik. Kendala-kendala yang saya berikan ini ternyata di luar daripada penservisan yang kemarin saya kerjakan. Nah, di sini untuk memahamkan yang punya motor, makanya saya tutorialkan ini supaya kita sama-sama enak gitu. Di sini saya akan menerangkan berbagai macam keluhan yang dia balik dan apa yang saya kerjakan kemarin nggak ada hubungan dengan apa yang kerusakan yang sekarang. Dari rumah kemarin dia hanya untuk perbaikan daripada standar 2. Nah, standar 2 ini saya pekerjakan selama udah sebulan, ternyata macet lagi, ternyata kurang pelumasan. Di sini saya mencoba untuk melumasi kembali bagian-bagian ini, bagian apa ini, panel-panel saya lumasin, ternyata normal, lancar. Baru 2 hari ke sini motor itu tadi pagi kembali ke sini, yang katanya ini bautnya yang bagian ini enggak dipasang katanya. Ternyata saya cek ini sempurna pemasangan dari oli gardan kemarin. Saya cerita kronologisnya kemarin, yaitu di bagian ini setelah perlumasan daripada panel-panel yang di sini, saya udah mencoba untuk memperbaikinya, ternyata udah beres. Dan ada penawaran dari saya apakah perlu untuk pergantian oli ya. Ternyata yang punya motor ini sepakat untuk digantikan oli dan saya menawarkan oli gardan. Nah, di sini ada saya menawarkan oli gardan. Ternyata yang punya pun menyanggupi, ya udah diganti. Nah, untuk itu saya pergantian oli gardan pun saya laksanakan setelah saya buka 2 hari kemarin. Ini oli gardan ini kering, nggak ada oli sama sekali. Kemanakah oli itu? Dan saya nggak tahu dari berapa bulan dia nggak ganti, atau mungkin selama pemakaian nggak ganti. Maka ini saya coba karena saya mengingatkan berapa hari atau berapa bulan dia nggak ingat untuk pergantian oli bagian gardan ini. Nah, di sini kemarin saya buka ternyata kosong, nggak ada sama sekali, kering. Untuk itu saya akan kemarin mencoba untuk pergantian oli baru. Nah, dan saya meyakinin apa mungkin oli itu kering karena lama nggak diganti dan dengan ada penyusutan makanya kering. Nah, untuk itu kemarin saya ganti. 2 hari yang kemarin udah saya ganti, ternyata pagi ini datang ya komplain bautnya yang tadi saya sebut, katanya nggak dipasang yang di bagian ini ya. Maaf ya, di sini itu nggak ada bagian baut ya, ini hanya lubang doang. Baut untuk pengetapan oli ini sama yang di atas untuk memasukkan. Ya, ini udah terpasang sempurna. Ternyata oli masih ngucur. Ya, ini justru seandainya dia membalikan ke sini, dia jangan menganggap baut itu nggak terpasang atau mungkin ini ya. Ini sebagai koreksi diri atau mungkin koreksi dari saya juga ya. Ini termasuknya motor ini diselamatkan. Kenapa saya bilang diselamatkan? Ternyata yang punya itu mengetahui ini ada kebocoran dan saya menilai bahwa kebocoran itu bukan dari baut ini, ternyata di bagian seal dalam. Bagian seal dalam ini ternyata nggak mampu untuk menahan oli yang kita masukkan. Berarti analisa saya, penembakan saya, keringnya oli kemarin itu bukan karena susut atau mungkin lama nggak dipakai, karena ada kebocoran yang tidak diketahui oleh yang punya dan di pembiaran secara berlama akhirnya kering
dan kering, dia agak ada ciri-ciri oli itu bocor dari bagian seal. Makanya pendugaan saya di situ, di sini, makanya yang punya motor ini, ya saya mohon maaf, bagian seal dalam ini ternyata nggak mampu untuk menahan oli yang kita masukkan. Berarti analisa saya, penembakan saya, keringnya oli kemarin itu bukan karena susut atau mungkin lama nggak dipakai, karena ada kebocoran yang tidak diketahui oleh yang punya, dan di pembiaran secara berlama akhirnya kering, dan kering, dia agak ada ciri-ciri oli itu bocor dari bagian seal. Oke, kita lanjut. Di sini ada gearbox yang udah terlepas, dan di sini pun pergantian akan saya lakukan di bagian seal. Seal ini masih keadaan kuat, lentur, tapi kok masih bocor dari pabrikannya ya. Ya, kemungkinan besar ini seal udah nggak bisa menahan, dan untuk itu mungkin nantinya saya akan ada pergantian di bagian seal ini. Nah, seal ini apabila bocor, saya keterangkan lebih jelas. Bak di sini, bagian ini udah terendam daripada oli. Oli gardan itu berputar di area gigi ini, berputar, memutar. Nah, di bagian packing ini apabila ada keretakan atau mungkin kebocoran, dia pasti akan bocor juga. Dan sini packing ini karena dari pabrikan otomatis dia nggak mengalami kecacatan dan tidak ada mengalami kebocoran. Dan di bagian yang bocor itu di bagian as ini, as yang terluka atau mungkin seal yang udah nggak bisa menahan daripada oli. Nah, di sini ada seal ya, ini saya terangkan kebocorannya itu bukan lewat samping atau mungkin lewat atas, dan dia pasti larinya pasti ke bawah. Nah, pasti ke bawah. Dan di sini saya terangkan seal ini bahwa tidak mampu, dia akan menembus dari bak ini. Bak ini isinya kalau tertutup dia posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, dan dia oli tertampung di sini dan berputar mengelilingi ini karena ada pergerakan roda gigi. Nah, dia melumasin di bagian seluruh ruangan ini. Dan apabila ada kebocoran di sini, dia akan menembus di bagian as. Ya, ini as ini yang berhubungan dengan seal ini menembus ke bagian sini. Dia nggak lari ke arah roda, tapi dia jatuhnya ke bak. Bak di dalam ini, ya. Di sini nih. Lihat ya. Nah, di sini di dalam ini ada sebuah bearing. Bearing ini tembusannya dengan di bagian ini. Nah, bearing ini tembus di bagian sini. Dan apabila oli bocor melewati seal seperti ini, oli ini masuk melewati ruang, yaitu di bak dalam, di bagian dalam, dan keluar melewati bagian selah yang ada di pengait
daripada rem ini di belakangnya itu ada coakan, kelihatan nggak? Nah, di bagian coakan ini ada lubang untuk keluar masuknya oli atau mungkin air apabila kerendam air. Nah, di situ pengaruh juga air bisa masuk lewatin sini apabila seal itu bocor. Nah, di situ ada bagian di sini nih, di kampas ini, di belakang tuh kelihatan bolong kan. Nah, jika kalau saya raba di bagian sini kelihatan bolong, ada lubang kecil. Nah, di bagian situ. Nah, di bagian dalam ini ada lubang kecil. Nah, di bagian itu. Bolong. Di bagian itu kelihatan bolong. Ya, itu yang ada hijau-hijau itu bolong. Nah, yang bagian ini nih, itu ada kebolongan, ada bolong, dan oli pun melewati sini, makanya oli kelihatan bocornya di bagian bawah. Ya, untuk cara perbaikannya yaitu hanya cukup untuk mengerjakan pergantian daripada seal ini, dan usahakan seal ini karena pembongkarnya agak membutuhkan waktu yang lama, maka pergunakan gelas seal yang asli supaya tidak meragukan daripada perbaikan ini. Pergunakanlah seal yang asli untuk perbaikan ini supaya meyakinkan bahwa seal ini benar-benar mampu apabila yang asli dan tidak meragukan lagi. Nah, di sini itu saja mungkin cara pembongkaran, dan untuk pemasangan pun seperti ini aja. Cukup perkara ini nggak usah perlu dibongkar, dan adapun untuk pembersihan bisa dibongkar atau mungkin dipahamin, mungkin bisa dibongkar. Dan ini untuk yang ini cukup kita congkel dari sini, atau mungkin kita harus melepas bearing bareng bersamaan dengan bearing, dengan kita cara memukul atau mengeluarkan bearing ini, dan ini pun akan terdorong keluar, seal pun akan terdorong keluar, dan perbaikannya kembali ke bearing dipasang kembali dan seal sudah menyusul. Kita lanjut untuk cara pencopotan daripada seal ini. Kita pergunakan alat sebagai kayak pencongkel ban ini yang agak bengkok, dan kita akan melepaskan lewat lubang daripada di bagian ini. Kita akan mencopotnya bagian ini, dan kita akan memukul dengan ini, dengan dipukul agak pelan. Nah. Dan ini pun terlepas dari sininya, dan kita udah persiapkan seal di sini, seal Honda yang akan saya pasang. Untuk itu seal ini kita pasang. Cara untuk pemasangannya, lihat di gambar ini cara pemasangannya. Jangan lupa di posisi ini per yang gede ada di dalam, jadi menghadapnya ke dalam, jangan kebalik ya. Ini seal menghadapnya ke dalam.
seperti ini. Kita setelah pembenahan daripada seal bak speedy yang terlanjur udah terbuka, jangan lupa untuk selalu dilumasin di bagian kick starter ini, penghubung kick starter ini, supaya untuk pedal selah ini lancar. Karena ini berhubung terbongkar, makanya jangan sampai terlupakan di bagian ini untuk sekalian dikasih gemuk atau grease. Begitu juga di bagian as di roller as yang berada di blok speedy yang hubungannya dengan gearbox yang di sini ya, yang di sini ini kasih pelumas di speedy, dan tinggal untuk pemasangan. Oke, semuanya udah rapi dan terbungkus, dan tutorial ini saya sampaikan untuk teman-temanku yang di rumah, apabila di rumahnya mempunyai motor yang di sini akan perbaikannya seperti tutorial yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan apabila motor ini terjadi kebocoran lagi, ntar akan aku tutorialkan. Dan apabila tutorial yang bocor motor ini nggak muncul dalam tutorial saya, maka pemberesan atau pembenahan daripada seal yang bocor itu udah terpasang dengan sempurna dan tidak ada masalah untuk berikutnya. Apabila motor ini bermasalah, pasti ntar saya akan tutorialkan lagi dan apa penyebab dari kebocoran, karena motor ini termasuk motor baru 2 tahun, sealnya kelihatan masih bagus. Dan seal ini masih kelihatan bagus, dan ternyata masih ada kebocoran juga dari pabrikannya. Untuk itu mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anda Motor.